warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 202117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Untuk materi hari ini saya akan membahas mengenai public internal dalam public relation, employee dan stakeholder relation. Hubungan internal atau public internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan mereka yang disebut sebagai internal public sebenarnya adalah kegiatan dari public relation, kinerja atau kerjanya praktisi PR untuk membina hubungan dengan para public internal, yaitu hubungan dengan karyawan ataupun employee. Dengan para pemegang saham, jadi semua orang yang terlibat di dalam organisasi adalah internal public dari perusahaan atau lembaga itu. Dan kita menyebutnya untuk para pemegang saham adalah stakeholder. Kalau dengan karyawan, semuanya mulai dari level paling atas sampai ke bawah, kita anggap sebagai cleaning service. Karena tujuan dari membina hubungan baik dengan internal public ini agar citra dan reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka antusias, ada rasa solidaritas atau sense of belonging, rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas dan kinerja terbaik mereka demi perusahaannya. Memelihara hubungan atau budaya organisasi ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja publik internal yang digawangi oleh para praktisinya, sehingga dapat membentuk sense of belonging atau sense of responsibility. Jadi budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, diperbaiki terus tetapi dalam satu konsep yang sama, pemikiran yang sama, maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tadi sama-sama memiliki informasi ataupun message yang tidak berbeda, sehingga dalam perilakunya juga sama, tahu aturan dan azas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama pula. Bentuk-bentuk hubungan employer relation atau hubungan dengan para karyawan, yaitu yang pertama, komunikasi harus dua arah. Mustahil komunikasi hanya satu arah. Hanya memberikan garis perintah itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga, akan banyak yang tersumbat. Ketika komunikasi yang dilakukan cuma satu arah, artinya ketika ada perintah maka ada kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat ataupun pandangan mereka. Kritik saran mereka ini akan ditampung oleh para praktisi PR. Mereka akan berada di tengah-tengah sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan. Secara keseluruhan, jadi bagaimana karyawan bukan robot, hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah up and down. Makanya bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi public relation, sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up-nya. Karena semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh teman-teman karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, cara memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari. Tapi melalui sistem komunikasi dua arah ini yang dilakukan oleh para praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah. Yang kedua, hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan tadi. Jadi yang perlu dipelihara itu adalah kinerjanya dan semangat kerjanya, dan juga strateginya melalui komunikasi. Ada dampak kondisi di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan para karyawan yang ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan,
sehingga yang dibangun itu adalah konteks informal. Ketika ada jam-jam tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, kita bisa bersama-sama dengan mereka, sembari untuk melihat yang lagi bekerja. Ada faktor human touch, sentuhan manusia. Ada kedekatan emosional. Ini yang membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga keduanya. Membangun kondisi ini sehingga seakan-akan menjadi keluarga yang kedua, maka kinerja dan semangat kerja karyawan pegawai akan bisa dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik internalnya. Bentuk atau analisis terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan para karyawan atau employer relation. Jadi tidak ada persoalan siapa mereka, level mana mereka, karena karyawan atau pegawai ataupun manusia-manusia yang ada di luar organisasi pengambil kebijakan, mereka punya potensi yang sangat besar, membuat beruntung atau justru merugi. Jadi duduk bersama menjadikan ini sebagai satu keluarga. Itu merupakan kondisi yang akan menjawab semua persoalan tadi. Komunikasi pasti akan terjadi dua arah. Semua kinerja dan semangat kerja akan pasti akan muncul dengan sangat baik, karena jarang manusia ketika ada satu keadaan dia tidak akan memaksimalkan kemampuannya demi keluarganya. Pasti apapun akan dilakukan, mereka akan memunculkan sense of belonging, sense of responsibility. Selalu ada kondisi-kondisi tidak hanya formal tapi juga informal, dibangunnya human touch tadi. Kedekatan emosional, bagaimana setiap orang merasakan ada saat-saat sebenarnya dia bisa mengeluarkan semua keluhan mereka. Pemegang saham atau istilahnya stakeholder adalah internal public, dan mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan karyawan. Di sisi yang lain, tingkat kepentingan berbeda. Pemegang saham, analisis jaminan, petugas, pengawas, penasihat, itu yang disebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan ataupun lembaga. Bentuk hubungan yang dibangun dengan para pemegang saham atau stakeholder yang mereka itu jenisnya bisa banyak. Spot radian dijelaskan pemegang saham itu bisa dianalisis jaminan, petugas, pengawas, banker, atau penasihat keuangan dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan mereka atau stakeholder relation itu berupa laporan, misalnya laporan tahunan atau laporan semester yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham tadi dengan lembaga. Laporan tahunan menjadikan kesempatan para praktisi PR pada perusahaan lembaga untuk melaporkan apa yang telah sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi mulai dari laporan terkait dengan apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan dalam beberapa masa ke depan, laporan itu dibuat eksklusif, kemudian dengan baik dan pertanggungjawabkan moral, kejujuran, dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder atau pemegang saham ini yaitu yang pertama, membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan. Dengan memberikan laporan tahun, laporan bulanan, atau apapun bentuknya, itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Ternyata buktinya perusahaan memberikan laporan itu, dan ini salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan, sehingga para pemilik pemegang saham tidak harus meminta mereka merasakan bahwa perusahaan memang bertanggung jawab, dan dia bisa melihat kinerja kita, proses perjalanan, karena ada prospek bisnis yang besar di sini. Mereka bisa mempelajarinya dari laporan-laporan yang tadi. Yang kedua,
menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dengan para pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis dan perhitungan keuntungan. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran perhitungan dari bagian per bagian yang sudah disepakati sejak awal. Nah, dari laporan itu semua bisa dikendalikan, dibaca, dan disepakati sejak awal. Dari laporan itu semua bisa dikendalikan dan dibuktikan. Yang ketiga, dapat membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham. Lembaga bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan, terus menganjurkan pembelian produk, terus menanamkan modalnya. Jadi kondisi ini ketika mereka sudah punya semangat, mereka percaya, sudah yakin bahwa kita jujur dan mereka diuntungkan. Dan ada satu kondisi, mereka merasakan bahwa perusahaan ikut menanamkan modal di situ. Yang keempat, membujuk mereka untuk bertahan di perusahaan agar modalnya tetap mau ditanamkan di perusahaan sehingga tidak ada kendala-kendala yang berarti, karena ketika mereka mendadak menarik modalnya, kita kebingungan, akan butuh waktu yang sangat panjang untuk mencari penanam modal yang lain dalam waktu secepat itu. Nah, yang kelima, mempromosikan pemilikan saham sebagai investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian mencoba menjawab semua kritikan dan masukan, mendengarkan para pemegang saham tadi ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang dibuat. Nah, tingkat efektivitas dari humas atau praktisi public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publiknya tadi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, keberadaan pemimpin atau manajer dari perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Jadi, komunikasi manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan komunikasi para praktisi PR yang tidak hanya para ahli yang berpengalaman, namun juga sebenarnya harusnya didukung oleh sumber daya teknis yang modern, dibangun dengan kondisi emosional yang cakap. Ada personal touch. Yang kedua, dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai yang para stakeholders. Jadi harus ada pengakuan dulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas dari para karyawannya tidak baik. Yang membuat mereka baik produktivitasnya itu membangun hubungan komunikasi yang ideal. Bagaimana setiap orang merasakan bahwa itu adalah perusahaan dia, sehingga mereka mau melakukan apapun demi perusahaannya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, keterbukaan pihak manajemen. Jadi benar-benar alurnya ada di pengambilan kebijakan di gawainya. Pemimpin mereka harus sangat mau terbuka untuk secara periodik menempatkan para karyawan, para pegawai itu bukan orang rendahan, dianggap sama, sehingga yang menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya, membangun kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama dan disepakati bersama, termasuk oleh para pegawai tersendiri, peserta ikut andil untuk melihat dan merasakan. Kapan perlu mereka juga terlibat dalam menuntun dan membuat SOP, apakah itu berupa masukan yang kita dengarkan dari hasrat dan keinginan mereka. Nah, selanjutnya kita lihat media-media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik, yaitu yang pertama, jurnal internal. Jurnal internal ini adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal pendukung dari satu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Dan jurnal ini sebenarnya diartikan sebagai luas, sebagai bahan cetakan, dan sekarang elektronik juga ada yang diterbitkan
secara teratur bentuk-bentuknya, bisa berbentuk majalah. Majalah kalau yang cetak majalah koran, majalah dinding, dan semua bisa dimanfaatkan sehingga segenap informasi yang disampaikan itu sudah ada di lembaga, sehingga ada satu kesatuan, yaitu komunikasi tertulis, komunikasi verbal tertulis yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh para karyawan. Nah, dan yang kedua ada papan pengumuman. Di papan pengumuman, kalau ada informasi apapun terkait jadwal, terkait notes, atau apa saja yang baru itu bisa dimanfaatkan. Kaset video berupa CCTV atau television atau stasiun radio sendiri, kalau memang punya jaringan telepon internal, kotak saran, insentif bicara, siaran umum, ataupun obrolan langsung rapat, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh perusahaan atau lebih dalam rangka menjamin hubungan baik dengan para karyawan. Nah, selanjutnya kita lihat kegunaan dari humas internal atau praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan publik internal. Yaitu yang pertama, untuk melakukan penjelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan, yang artinya memang akan sangat mustahil, apalagi semakin besar perusahaannya, semakin besar jumlah karyawannya, mustahil untuk melakukan komunikasi satu dengan dua orang secara beruntun. Maka melalui media internal ini bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan dalam rapat tadi. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan. Komunikasi dibangun untuk setiap orang bisa membuka diri, menyampaikan hasrat dan keinginannya. Dan pembukuan tahunan juga ada perombakan personalia, bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan terkait dengan teknologi baru, sehingga memang butuh waktu peningkatan keselamatan kerja dan penyampaian berita dari personal yang dianggap penting bagi perusahaan tadi. Nah, sekian penyampaian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Khairiyah Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.